Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tentunya juga selamat sore dan senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Ngobrol Politik edisi hari ini, sore hari ini tepat di Senin 30 September 2024. Dan tentunya di akhir bulan September ini kita tak henti-hentinya memberikan informasi yang informatif juga bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Dan tentunya kita di kesempatan kali ini sudah bersama dengan dua narasumber yang akan menemani Vio beberapa menit ke depan membahas mungkin satu topik yang tentunya dibutuhkan oleh seluruh masyarakat nih, karena juga menyoal tentang pilkada atau juga pemilihan, lebih khususnya lagi pemilihan wali kota nanti di tahun 2024 ini. Kita sudah menghadirkan juga tim dari salah satu pasangan calon, yaitu dari akronim Sehati ya. Selamat sore Pak. Nanti kita menyapa lagi lebih lengkapnya, dan tentunya kita bahas bagaimana mungkin harapan dari masyarakat nih, menginginkan bahwa pemerintahan baru itu lebih komprehensif lagi nih, dan lebih terarah bagi kedaulatan rakyat atau juga keadilan, bahkan kemakmuran masyarakat nih Pak. Dan untuk itu tujuan kita di sore hari ini dengan tajuk, kita akan bahas lebih lengkap mengenai visi misi Sehati dalam visi Indonesia Emas di tahun 2045. Bersama narasumber kita ada Bapak Andi Ali Armunanto, SIPMSI selaku dosen Visip Unhas, dan juga tak ketinggalan ada Bapak Mustakfir Sabri atau yang biasa disapa Pak Moses selaku juru bicara dari tim Sehati. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar Pak Moses dan Pak Anto, mungkin sapannya ya, kita perkenalkan dulu buat Tribuners nih di sore hari ini. Alhamdulillah sehat ya, walaupun beberapa minggu belakangan ini udara Makassar Benar. luar biasa panas, luar biasa terik ya Pak. panas ya. Tapi kita selalu semangat lah, kita menyambut Makassar baru ke depannya kan. Dengan calon-calon yang ada. Benar. Total mungkin ada 4 ya, mungkin bagi Tribuners yang ketinggalan nih ikut-ikut serta dalam informasi pilkada gitu serentak. Dan kalau Pak Moses sendiri gimana Pak kabarnya? Ya, halo Tribuners. Alhamdulillah kabar-kabar baik. Dengan kondisi Makassar yang kondisi cuacanya panas, tapi suasananya adem, apalagi Sehati tetap konsisten, riang gembira. Baik, riang gembira. Pilkada riang gembira gitu ya Pak, dengan tagline seperti itu. Walaupun mungkin cuaca panas seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, dan juga pastinya kita rasakan bersama gitu ya. Walaupun mungkin sudah di ruangan AC, tapi panasnya masih terasa Pak ya. Tapi tentunya kita berharap politik atau perpolitikan di Kota Makassar khususnya tidak ada yang memanas Pak. Tetap riang gembira. Riang gembira, baik. Ya, mungkin kita mulai dari Pak Moses dulu Pak. Ini kan kalau berbicara tentang kesibukan, ini sebagai informasi juga buat Tribuners bahwa tepat seminggu yang lalu ini baru ada pengumuman ya Pak mengenai tim pemenangannya gitu ya. Iya. Dan tentunya ada kesibukan atau agenda-agenda yang sudah terlaksana gitu. Boleh disampaikan mungkin akhir-akhir ini diisi oleh aktivitas apa saja Pak? Ya, setelah kita selesai penetapan, habis penetapan kita selesai pengundian nomor urut, dapatnya 2, alhamdulillah. Mudah-mudahan roh kemenangan nomor 2 Pilpres sama juga dengan roh kemenangan Sehati Pilwalkot. Hari-hari kami ini adalah bagaimana menyampaikan gagasan-gagasan daripada Sehati terkait visi misi dan bagaimana ingin mengelola pemerintahan yang terbaik di Kota Makassar. Terbaik buat birokrasinya, terbaik buat masyarakatnya, terbaik buat lingkungannya. Itu yang kemudian kita coba di mana-mana Pak kandidat, Pak wali dan Pak wakil wali kota, calon jalan dan menyampaikan visi misi itu dengan tetap konsistensi pada ada visi misi secara nasional Indonesia Maju, kemudian dibawa ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dibawa ke pemerintah Kota Makassar. Dan alhamdulillah karena Sehati ini adalah pemenang ya Pilpres, sehingga visi misi Indonesia Maju itu masuk juga dalam konteks visi misinya, kota nyaman, kota yang inklusif dan ada kata majunya, iya kan, dalam berkelanjutan dalam harmoni. Berarti udah langsung di-spill di awal ya Pak? Maksudnya ada korelasinya gitu ya, antara visi misi dari pasangan Andi Seto dan juga Reski, Ibu Reski, tentunya sejalan dengan pemenangan atau kemenangan di Pilpres kemarin gitu ya, Indonesia Emas 2045 gitu. Ya, baik Pak Moses, mungkin tak lupa juga kita mau mendengar nih suara dari Pak Anto untuk memberikan informasi juga. Sebenarnya dari Pak Anto sendiri mungkin kesibukan akhir-akhir ini diisi dengan agenda apa saja nih Pak?
Dia akhir-akhir ini ya, karena lagi sibuk-sibuk pilkada, kita berkecimpung dalam dunia politik, walaupun hanya sebagai pengamat ya. Baik. Kira-kira kesibukannya itu. Di sisi lain juga sambil meneliti, mengumpulkan data ya, untuk kebutuhan-kebutuhan akademik, untuk kebutuhan pengajaran ke mahasiswa ke depannya. Ya, seputar-seputar itu aja lah kegiatan akademik yang ini. Oke, dan juga hari ini kita mau berdiskusi cukup panjang mungkin ya Pak istilahnya. Oke, dan kalau berbicara tentang sebagai pengamat gitu, kita mungkin ingin mendengar dua jawaban langsung nih Pak, gitu ya, dari Pak Moses dan juga Pak Anto. Mungkin kalau melihat saat ini kan agendanya udah masuk masa kampanye nih, ya kan? Dan pastinya para calon, khususnya dari tim Sehati juga atau paslon Sehati, pastinya udah menyisir 15 kecamatan tuh yang ada di Kota Makassar. Itu lantas mungkin kita sampaikan dulu nih, bagaimana pengamatan dari Pak Anto melihat para tim dari Sehati khususnya, dan kita berbicara tentang tim Sehati hari ini, menyasar mungkin para konstituen gitu atau yang masyarakat yang ada di kecamatan. Iya, memang di belakangan ini gitu ada transformasi perilaku, ada shifting perilaku yang terjadi, baik perilaku pemilihnya maupun perilaku kandidat dan timnya gitu, dan itu terjadi sejak Pileg dan Pilpres kemarin. Ada menurut saya itu seperti major shifting ya, transformasi besar dari model kampanye misalnya, ataupun upaya-upaya mencari informasi yang dilakukan pemilih yang awalnya melalui proses-proses manual, ternyata belakangan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa itu berkembang menjadi berkembang ke arah digitalisasi, gitu. Dan itu juga saya lihat yang kemudian terjadi dalam Pilkada Makassar ini, gitu. Tidak terlalu banyak ribut-ribut, tapi semua informasi bisa terdistribusi dengan bagus. Yang awalnya orang tidak aware dengan dunia digital, justru sekarang dunia digital menjadi pasar besar, menjadi segmen besar bagi para kandidat untuk dikelola. Nah, kita lihat bahwa sekarang bagaimana media sosial media itu ya, lalu kemudian internet dan segala macam menjadi media kampanye utama, gitu, karena memang ada shifting, bukan ada shifting, ada pergeseran, switching ada pergeseran dalam profil demografi kita yang memicu shifting perilaku ini, gitu. Kalau kita perhatikan kan 60% lebih pemilih kita sekarang adalah pemilih milenial, Gen X, Gen Z. Yang memang sangat akrab dengan yang namanya teknologi. Generasi mager gitu ya. Generasi yang lebih suka mencari informasinya secara online, yang memanfaatkan teknologi secara maksimal, membutuhkan informasi secara cepat ya, mengakses big data, menggunakan AI dan segala macam. Itu yang terjadi dalam itu kemudian yang menggeser pola-pola kampanye kita, gitu. Jadi kalau kita perhatikan sekarang enggak banyak tuh dulu kan ya, taruhlah 2018, 2020 ini kalau musim-musim begini tuh sudah ramai tuh orang konvoy ya, dan segala macam, sudah ramai orang kumpul-kumpul dan segala macam. Ini enggak physically saya nunggu nggak ada sih konvoy apa segala macam gitu ya. Ya kita generasi X kan masih merasakan ya teknologi manual seperti itu, kampanye manual seperti itu. Tapi kok sekarang ini malah menjadi sangat minim. Tapi justru yang masif kalau kita perhatikan TikTok ya, Instagram, Facebook ya untuk orang seumuran saya dan Kak Moses ini ya. Tapi itu masih ada juga di X, YouTube dan segala macam. Itu ternyata ramainya di sana. Jadi memang ada pergeseran perilaku gitu. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa bahkan sampai orang-orang di kampung, petani gitu ya,
mereka itu menggunakan waktu 2 jam, minimal 2 jam sehari untuk scrolling TikTok. Yang paling ini TikTok ya, dan juga Facebook, untuk mencari informasi di situ. Jadi kita bisa lihat memang bahwa memang dalam proses ini, di era sekarang ada major shifting dalam perilaku orang yang kemudian semua yang awalnya dilakukan secara manual itu kemudian perlahan-lahan bertransformasi ke digital. Nah itu yang juga terjadi dengan Makassar, makanya mungkin kok nggak rame ya. Tapi kalau kita lihat di X, di TikTok, di Instagram itu rame betul. Oke, itu berarti ada transisi lah, ada transisi. Ya, dari yang mungkin biasanya dirasakan adalah manual, ketika mungkin ada konvoi-konvoi yang terjadi, kita bisa lihat dengan kasat mata di lapangan, gitu ya, di jalan-jalan. Nah kali ini mungkin sedikit berbeda karena kampanyenya atau mungkin perilakunya lebih ke media sosial sekarang, nih, kayak gitu ya Pak. Kalau dari tim Sehati gimana? Apakah mungkin hal ini juga berlaku sama atau mungkin masih ada perlakuan kayak secara mungkin tanda kutip tradisional gitu ya? Ada konvoi-konvoi yang akan dilakukan atau mungkin juga memang lebih ke seperti yang dikatakan mirror shifting, udah ke digitalisasi semua nih. Iya, kita masih karena kita masih pada persoalan kampanye yang pertama, jadi Tribuners yang semoga sore ini bahagia. Amin. Dan melihat dan mendengar apa yang ingin disampaikan. Yang pertama bahwa dalam proses kampanye kami itu ada banyak hal. Ya, kampanye di media sosial ada, news activity kandidat ada, news issue ada, dan semua media dengan platform kita bahwa kita membawa proses pilkada dan kampanye yang gembira, no hoax, no fitnah, apa dan semuanya. Semua itu kita mainkan, media sosial kita manfaatkan baik-baik sebagai penyampai gagasan-gagasan yang terbaik, yang saya gagasan-gagasan yang terbaik yang ingin sampaikan oleh paslon nomor 2 kami ini. Apalagi paslon ini adalah paslon yang sedikit banyak akan mengambil isu-isu kampanye secara nasional, dijadikan sebagai platform untuk jalan di Kota Makassar, ditambah dengan isu-isu menarik lain yang kemudian kerjakan. Dalam visi misi paslon nomor 2 Sehati itu jelas sekali bahwa kita ingin kemudian Makassar kota nyaman yang inklusif. Dalam sisi sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, keuangan, kehidupan sosial, dan beberapa yang lain-lain yang kemudian menjadi bahan pertimbangan, yang pada ujungnya itu adalah mengarah pada upaya membangun pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang betul-betul berorientasi pada keberpihakan rakyat Kota Makassar. Itu gagasan-gagasan itu disampaikan melalui kampanye-kampanye yang produktif. Kampanye lewat media sosial, kampanye lewat tatap muka, belusukan, apa dan semuanya. Sebab kekuatan magic yang paling utama juga dalam sebuah proses pilkada bukan hanya karena kita menonton media sosial, tapi ada kekuatan ketika kita berjabat tangan dengan pemilih masyarakat. Terkadang dia bisa lihat kita di media sosial, dia bisa nonton kita di TikTok, dia bisa kita lihat di Instagram, Facebook. Tetapi nyaris ketika kita tidak jabat tangannya, ternyata dia belum tersentuh. Tapi ada juga kemudian ketika kita berjabat tangan dengan dia, bisa langsung tersentuh. Oleh karenanya, pola kampanye yang kami lakukan hari ini di nomor 2 adalah pola kampanye yang saya katakan tadi itu. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya media sosial, di mana para generasi milenial, Gen Z, dan ya demokrasi keuntungan demokrasi untuk Kota Makassar itu sangat dibutuhkan. Dan oleh karenanya itu juga dalam proses tata kelola pemerintahannya pun juga akan mengarah ke arah sana. Akan mengarah pada digitalisasi pemerintahan, atau yang lebih kerennya lagi saat sekarang ini yang diundang-undangkan itu adalah transformasi digital dengan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu kemudian digaungkan oleh pemerintah nasional dan bahkan sudah disusun perencanaannya dari 2025-2045 tentang sistem pemerintahan berbasis birokrasi pemerintahan yang berbasis elektronik. Itu kemudian betul-betul karena Sehati ini adalah pengalaman dan muda,
Sehingga hal-hal yang begini bukan lagi hal yang baru dipelajari. Di baik. situ satu titik poinnya yang kemudian saya harus sebelum saya pindahkan ke Kakak Pio adalah hal yang membuat saya dan membuat kami ini sangat optimis karena masyarakat Makassar melihat bahwa sosok yang ambil alih pemerintahan ke depan di Kota Makassar bukan sosok orang yang baru belajar. Oke. Kayak orang mau memahami apa itu Renstra, mau memahami tentang apa itu RPJMD. Tetapi masyarakat Makassar kita berharap adalah memilih pemimpin yang sudah berpengalaman. Dan Andi Seto adalah mantan bupati yang kemudian pengalaman dalam sisi pemerintahan mengelola birokrasi bukan hal lagi baru belajar. Tetapi itu sudah diterapkan dan sudah berhasil membawa pemerintahan pada saat dia memimpin. Oleh karenanya saya mengajak masyarakat Makassar ini, pilihlah pemimpin yang sudah berpengalaman. Pilihlah pemimpin yang sudah membuktikan. Jangan pemimpin yang baru janji. Kalau orang berjanji, kami sudah membuktikan. Begitu arah-arahnya pada tata kelola pemerintahan. Dan semua yang dibahasakan oleh kakak dokter tadi, itu bagian dari transformasi digital dan reformasi birokrasi yang sekarang sementara kita kasih jalan secara bersama-sama. Ya, jadi secara tidak langsung Pak Moses sudah sampaikan nih ada 2 titik atau 2 bidang mungkin yang kalau misalnya kita pertanyakan nih, sebenarnya kalau berbicara tentang tema kita ini adalah visi misi Sehati dalam visi Indonesia Emas 2045. Ini lebih fokus lagi kita mau tahu mengenai bagaimana transformasi atau kita mau meninjau nih visi misi Sehati lewat kacamata transformasi tata kelola, gitu kan? Ya, berarti ada beberapa sektor dong yang akan mengalami transformasi tata kelola. Seperti apa misalnya mungkin lagi Pak Anto, ini kan udah 2 tadi nih, ada menyoal digitalisasi. Ya, kemudian bagaimana mungkin berpengalamannya seorang pemimpin itu dalam memimpin suatu daerah lebih lanjut nih. Nah, kira-kira kalau transformasi yang dimaksud tata kelola ini, apakah mungkin dari segi birokrasinya, atau mungkin dari segi pelayanannya, atau mungkin dari segi apa lagi nih Pak yang ada? Ya, saya indikan dulu ya. Kalau kita bicara tentang tata kelola, gitu, itu artinya kita berbicara tentang bagaimana pemerintah itu mengambil keputusan, mengambil tindakan, melakukan tindakan, ataupun mengelola sumber daya. Jadi ini kita tidak bisa berbicara parsial tentang tata kelola, tapi yang dimaksud tata kelola itu adalah bagaimana kemudian membumikan semua ide, sehingga menghubungkan semua elemen sehingga itu kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa mencapai goals, gitu ya. Bisa membawa kita, menghantarkan kita ke tujuan kita. Kalau di visi misi Indonesia Emas 2045 itu ada beberapa ada 8 ya yang ini transformasi digital, peningkatan daya saing dan segala macam yang saya rasa juga di visi misinya Sehati, itu saya selalu mau bilang setia gitu, Sehati. Itu selalu itu juga ada di situ gitu. Kita bisa lihat bahwa memang ada korelasinya, ada benang merahnya di tiap kebijakan. Tapi intinya adalah ketika berbicara tata kelola, bagaimana kemudian mengimplementasikan visi misi itu sehingga tidak hanya menjadi janji tapi betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya kalau kita berbicara tentang strategi, itu kan ada macam-macam strategi yang bisa gunakan karena bidang pemerintah tidak satu gitu. Pemerintah itu harus membuat kebijakan. Pemerintah itu harus membuat, selain membuat kebijakan, mengimplementasikan kebijakan. Pemerintah harus melakukan pelayanan. Di sisi lain juga bisa terus mendorong partisipasi masyarakat, menyerap aspirasi yang ada di masyarakat, dan ini semua harus disinkronkan. Tapi kemudian ada bidang-bidang tertentu memang yang membutuhkan strategi-strategi berbeda gitu. Tidak semua hal bisa kita digitalisasi, gitu. Taruhlah misalnya pengelolaan sampah, itu nggak bisa digitalisasi,
gitu. Kita belum punya teknologinya gitu. Ada robot yang datang jemput ke rumah dan segala macam. Gitu dalam hal itu ya Pak? Dalam administrasinya segala macam. Tapi kalau dalam hal ada hal-hal yang membutuhkan teknologi manual, ada yang perlu memang ditransformasi secara digital. Misalnya perizinan, gitu. Ini kan yang menjadi masalah. Itu kan mesti kita dorong ke proses digitalisasi supaya prosesnya cepat, transparan, akuntabel, dan segala macam. Lalu kemudian ini kan memang sudah banyak terjadi, misalnya yang dilakukan oleh pemerintah, ya, itu didorong, misalnya kalau sekarang ada yang namanya e-katalog dalam pemerintahan dan segala macam, lalu muncul iktp dan segala macam. Ini menjadikan sistemnya jadi lebih simple, sistematis gitu ya, lebih integratif dan flawless gitu ya. Jadi misalnya sekarang kan NPWP tinggal pakai NIK, itu sudah terhubung dengan KTP elektronik dan segala. Nah, kedepannya bagaimana kemudian wali kota juga bisa menangkap ini untuk menciptakan model atau sistem pelayanan yang sangat simple, sehingga orang saking flawlessnya orang tidak sedang merasa mengurus sesuatu gitu. Orang mungkin suatu saat seperti scrolling TikTok dan segala macam. Ininya di sisi lain memang ada perlu strategi ada bidang-bidang tertentu, kebijakan tertentu yang membutuhkan strategi-strategi yang tidak semuanya tidak semuanya transformasi itu harus didigitalisasi, tapi ada yang perlu dirapihkan. Misalnya, karena di sisi lain saya bilang tadi bahwa dalam tata kelola itu ada partisipasi masyarakat juga harus didorong, gitu. Bagaimana mereka bisa memikirkan kebaikan dirinya sendiri, lalu kemudian ikut membuat kebijakan di situ, ikut melaksanakan kebijakan di situ. Saya mau ngambil contoh, misalnya dulu ada waktu lagi rame-ramenya begal itu. Terus muncul Batalion 120. Ini yang saya sangat sayangkan. Ini gerakan yang sangat bagus sekali, karena ini menurut saya ini yang kita sebut sebagai participatory governance, gitu. Bagaimana mengurus sesuatu tidak hanya pemerintah saja, tapi di situ polisinya terlibat, tokoh masyarakatnya terlibat, anak-anaknya terlibat, bahkan pelaku kejahatan, mantan pelaku kejahatan dilibatkan untuk mengelola ketentraman dan ketertiban di Makassar. Dan itu kan sebenarnya pada saat rame Batalion 120 itu lagi rame, tingkat kejahatan di Makassar itu menurun drastis gitu. Tingkat kejahatan jalanan di Makassar menurun drastis. Tapi sayangnya kemudian banyak orang yang salah tangkap, gitu ya. Salah nanggap bahwa kok preman dipelihara dan segala macam. Jadi konotasinya negatif. Konotasinya negatif. Tapi kalau kita bawa ke sistem tata kelola, ini tata kelola yang benar. Mestinya ini didorong gitu. Di beberapa negara pengelolaan sampah, pengelolaan energi itu dikelola oleh komunitas gitu, dengan menggunakan teknik governance seperti ini. Nah, yang saya mau bilang adalah kemudian dalam pengimplementasian baik itu RPJPN maupun visi misi kandidat, tata kelola memegang peranan yang sangat penting. Tapi perlu diberi catatan bahwa tata kelola itu tidak bisa serta merta tumpak blok hanya langsung disapu rata saja, ini satu saja, ini sistem saya kita pakai, ini kita pakai governance, di sini digitalisasi dan segala macam. Itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kebijakan itu, disesuaikan dengan kebutuhan sektor yang membutuhkan dan segala macam. Seperti misalnya kebijakan parkir itu misalnya seharusnya kan dilibatkan semua masyarakat supaya baik tukang parkirnya, orang yang mau parkir, pemilik lahan parkir, pengelola parkir dalam hal ini PD Parkir dan pemerintah Kota Makassar, itu semua terlibat sehingga kemudian tidak ada ribut-ribut lagi dan segala macam, termasuk teman-teman pengelolaan aset dan segala macam kayak yang terjadi di pasar, apalagi namanya pasar Butung, yang lagi rame ini kan perlu
penanganan yang berbeda, perlu tata kelola yang berbeda. Jadi tidak harus semua didigitalisasi, harus pakai governance misalnya. Governance juga kan macam-macam tuh teorinya. Ada yang participatory governance, deliberative governance, kolaboratif governance. Kalau Bank Dunia dulu ada yang namanya good clean governance dan segala macam. Nah itu kan bisa, karena banyak pilihan, itu bisa diimplementasikan semua. Makanya tadi benar juga dia bilang, Kak Moses, ya memang butuh orang yang pengalaman, butuh orang yang mengerti tentang tata kelola ini gitu kan. Ini kalau mereka harus punya pengetahuan tentang tools yang harus digunakan dalam mengelola pemerintahan ini gitu. Ada banyak gitu. Udah pernah lah ya merasakan. Udah pernah merasakan gitu, dan ya mengelola pemerintahan itu bukan hal yang gampang. Gitu ya. Seorang profesor kalau ditaruh di situ ya mungkin akan bingung ini mau usaha apa kan. Makanya memang perlu multi perspektif gitu. Butuh pemimpin yang terbuka, yang mau menerima masukan. Pak, ini dikelolanya nggak harus begini loh, dia boleh begini dan segala macam. Jadi kalau kalau kita berbicara tentang tata kelola, maka tidak ada satu sistem tata kelola yang paling benar. Yang ada adalah kemudian sistem yang paling cocok dikelola. Jadi dia sangat partikularistik gitu. Dia butuh penanganan yang berbeda karena harus dicocokkan antara strategi tata kelola atau sistem tata kelola yang dipilih dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Iya, benar. Nah, ini yang Kota Makassar gitu ya. Jadi nggak boleh main asal pukul juga. Kita asal pukul rata. Jadi penyampaian atau yang penjelasan yang disampaikan oleh Pak Pu ini sangat lengkap gitu ya, paket lengkap, kan ada teorinya, ada pengalamannya, mungkin dari berdasarkan atau fenomena-fenomena yang hadir gitu di Kota Makassar di masa yang kemarin gitu. Dan kalau berbicara tentang hal ini, lantas mungkin ini penyampaian apakah mungkin ada korelasi yang bisa dilanjutkan dari Kak Moses selaku juru bicara dari Sehati mungkin untuk meyakinkan masyarakat gitu. Selain mungkin tadi ada poin bahwa berpengalaman, kita ketahui bersama bahwa Pak Seto berpengalaman menjadi bupati atau memimpin daerah di Kabupaten Sinjai. Selain itu mungkin untuk meyakinkan dari pasangan Sehati ini memimpin Kota Makassar menyoal tata kelola itu dari segi apa lagi nih Pak? Oke, jadi satu, kita sudah selesai pembahasan terkait dengan digitalisasi dan transformasi digital yang ingin disampaikan oleh visi misi daripada kandidat paslon nomor 2 Andi Seto dan Rizky Sehati. Kami pada prinsipnya semua yang telah dijabarkan, yang telah disampaikan oleh Kakak Dr. Anto tadi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari visi misi kami, ya kan? Karena visi misi kami ini adalah bagian dari proses pengambilannya dari partisipasi masyarakat, pengambilannya dari masyarakat yang kemudian kita tinjau secara keseluruhan, kemudian diolah dengan bagus dan melibatkan para komponen-komponen, para ilmuwan untuk gagasan-gagasan kita tentang visi misi Sehati ini. Dan jelas visi misi Indonesia Mas 2045 ini sebenarnya itu ada di pasangan ini. Ya, ada di pasangan Sehati. Jadi bukan lagi menjadi sebuah hal yang mesti harus diperdebatkan apakah Sehati sama dengan visi Indonesia Mas. Justru visi Indonesia Mas secara nasional, garda terdepan untuk Kota Makassar adalah Sehati. Buktinya ada dalam sisi Makassar yang nyaman, inklusif, majunya itu adalah taking ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dan semuanya, kemudian menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan satu program yang utama kemarin yang dijanjikan oleh Bapak Prabowo tentang makan siang bergizi. Jadi kalau ada kandidat yang lainnya mengatakan bahwa kami siap untuk melaksanakan dan kami sudah punya itu nonsen, karena kamilah yang kemudian pasangan Sehati inilah secara nasional punya garis tegak lurus Prabowo Gibran terhadap visi misi makan siang bergizi. Kita bayangkan, makan siang bergizi sudah siswanya, ditambah lagi
baju, seragam, anak sekolah dan semuanya itu gratis, peralatan sekolah. Tidak boleh lagi kemudian ada orang tua yang kemudian mengeluh tidak mau menyekolahkan anaknya hanya karena persoalan tidak mampu membeli baju. Hanya karena persoalan terbebani, baju sekolah lagi yang mau saya beli anak-anak. Semua itu sudah masuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab pemerintah yang dikelola secara baik. Dan di visi misi Sehati itu kan jelas ada transformasi tata kelola pemerintahan yang berlandaskan yang mempergunakan teknologi dan inovasi. Jadi dua kata itu, teknologi dan inovasi. Sehingga inovasi-inovasi tentang tata kelola pemerintahan akan selalu dilaksanakan dan dilibatkan dalam proses-proses pengambilan yang pada ujungnya adalah masyarakat merasa nyaman dalam semua proses aktivitas yang kita jalankan. Taruh misalnya, bagaimana partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu instrumen yang dalam tata kelola pemerintahan, salah satu program di visi misi Sehati, itu jelas partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah melibatkan ruang-ruang bagi RT RW di Kota Makassar dengan kita memberikan gaji 2 juta. Dengan 2 juta itu yang sampai sekarang kan belum sampai 2 juta gajinya. Kita jelas secara tertulis dalam program visi misi bahwa salah satu instrumen pelibatan masyarakat adalah bagaimana menggiatkan aktivitas RT RW ini betul-betul punya peran serta dalam masyarakat. Bukan hanya karena urusan sampah RT dipanggil, tengah malam ada masalah di rumah RT RW dipanggil. Sadar, insya Allah kami dari Sehati akan memberikan kontribusi berupa kita memberikan insentif 2 juta untuk per RT RW. Terus kita bagaimana kemudian akuntabilitas? Salah satu program Sehati dalam sisi akuntabilitas adalah mencapai pendapatan asli daerah 2 triliun lebih. Kalau kemudian pemerintahan sekarang ini dengan tegas bahwa dia mencapai 2 triliun, maka kami akan mengambil alih nanti ini lewat kemenangan insya Allah tanggal 27 November Andi Seto dan Reski akan menaikkan bahwa insya Allah PAD dalam sisi kalau kita kelola tata kelola secara akuntabilitas, salah satu instrumen untuk membuktikan tata kelola secara akuntabilitas adalah bagaimana menaikkan PAD sampai 2 triliun lebih itu pemerintah kasih jalan. Kemudian terus dalam visi misi Sehati jelas untuk good government dan pemerintahan yang baik dan bersih. Saya kira kalau dari sisi konsep pemerintahan yang bersih, yang akuntabilitas, transparansi, inovasi, kemudian partisipasi masyarakat, penegakan hukum, apa dan semuanya, saya kira itu sudah kita bungkus bagus-bagus. Kita sudah bungkus. Tapi yang utama, yang saya ingin pertegas kepada kita semua bahwa salah satu andalan dari semua yang kita bahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik, karena Andi Seto dan Reski, khususnya calon wali kota kami ini Andi Seto ini adalah dia sudah berpengalaman. Itu sebenarnya kata kunci yang ingin saya sampaikan dalam sisi tata kelola pemerintahan itu. Kenapa saya ulang-ulang ini? Supaya saya ingin memperdengarkan kepada masyarakat Kota Makassar bahwa ada calon wali kota yang sudah berpengalaman. Jangan cari orang yang baru baku janji-janji. Jangan cari orang yang baru menyampaikan pendapat-pendapatnya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, muda lagi. Iya kan? Muda ya, di antara semua para calon 01 itu dia yang paling muda. Nah, apanya kemudian kalau itu saya mengajak visi misinya jelas, searah dengan pemerintahan pusat apa semua, tata kelola pemerintahan yang mengharap betul-betul bagaimana kemudian mengembalikan masyarakat ke dalam pemerintahan dan pemerintahan masuk ke dalam masyarakat. Itu adalah bagian dari hal yang kemudian yang sudah pernah dijalankan dan kemudian insya Allah akan dikembangkan melalui pemerintahan di Kota Makassar ini. Iya, baik. Berarti mungkin untuk sejalan dengan itu meyakinkan masyarakat lagi nih. Pak Moses mungkin selaku juru bicara dari Paslon Sehati tentunya punya pandangan nih terkait kondisi Makassar saat ini. Dan mungkin bagaimana kondisi Makassar saat ini dan bagaimana mungkin penyelesaiannya dengan apa yang menjadi visi misi Sehati. Mungkin ada satu contoh konkret mungkin yang boleh dikasihkan kepada kami. Satu, tanggal 27 Agustus 2024 ya pemerintah kota mendapatkan semacam nilai terhadap pemerintahan Kota Makassar dalam sistem tata kelola pemerintahan dari Kementerian Pan-RB. Yang pertama terkait dengan reformasi birokrasi, dia dapat baik. Kemudian yang kedua dari sisi SAKIP, sistem akuntabilitas informasi. SAKIP, sistem akuntabilitas itu
terus pemerintahan, terus yang kedua dari sisi LPBS itu baik, dan kemudian juga dari sistem pemerintahan berbasis elektronik juga baik. Semua itu yang kemudian yang lain-lain yang sudah dijalankan oleh masyarakat Makassar itu kalau kemudian Seto mengambil alih maka itu akan meningkatkan. Oleh karena itu kata-kata Makassar jangan mundur lagi, itu yang paling tepat memimpin kota Makassar adalah orang yang berpengalaman. Dan itu ada di Andi Seto, bukan ke yang lain. Iya kan? Bukan ke yang lain, itu di Andi Seto. Iya, Makassar jangan mundur lagi, ya itu di Andi Seto yang harus ambil alih. Terus bagaimana kemudian tambah baik ini apa yang telah dihasilkan, kita tidak bisa dipungkiri. Saya harus mengingat terhadap victory speech dari Prabowo kemarin setelah memenangkan pertarungan itu. Dia mengatakan, saya mengenal semua presiden-presiden Republik Indonesia. Saya mengenal Soekarno, saya biasa makan siang bersama Soeharto, saya mengenal Habibie, saya mengenal Gus Dur, dan saya mengenal Ibu Megawati. Semua ini adalah pemimpin-pemimpin kita dan punya prestasi dan punya masa depan yang kemudian dia juga akan membangun dan bagaimana dia berprestasi dalam memimpin Indonesia ini. Bersama pun juga begini. Kami ingin mengawali misalnya kita sangat mengenang almarhum Haji Baso Amiruddin Maula yang sangat dikenal sekali dengan sistem dulu, walaupun sebagian orang mencela-cela dia dengan Makassar kota ruko. Tetapi dialah pondasi awal tentang ruko, dialah pondasi awal dalam memanage tentang pendapatan asli daerah, kemudian mengalami perkembangan dan dilanjutkan oleh Bapak Ilham Arif Sirajuddin yang diakui secara nasional terkait dengan pertumbuhan ekonomi kota Makassar sampai 9. Terus ada Pak Dhani Pomanto yang sangat getol dengan smart city-nya, apa dan semua, digitalisasi pemerintahannya, apa dan semuanya. Dan semua itu semua sebenarnya kita lihat. Dan insya Allah ketika itu semua diambil alih, peralihan ke Andi Seto insya Allah kalau terpilih. Dan kami yakin masyarakat kota Makassar akan memberikan pilihan kepada yang muda dan berpengalaman ini. Ketika itu sudah masuk, maka itu pun juga akan ditambah lagi secara keseluruhan. Terhadap prestasi-prestasi yang dihasilkan itu akan ditambahi dengan prestasi-prestasi yang lain. Sehingga yang baik itu tetap kita tambah baik, ya kan? Yang kurang itu kita tutup semua. Nah, salah satu instrumen lain lagi tentang iuran sampah. Iuran sampah, insya Allah kami gratiskan. Ya, iuran sampah kami gratiskan. Terkait bagaimana gratisnya iuran sampah, kita akan bahas selanjutnya secara sistematis, detail lah, dan semuanya. Tapi yang utama hari ini sebagai jubir Sahati ingin menyampaikan kepada publik bahwa tertulis dalam yang di-store ke KPU gratis iuran sampah. Iya, ada di dalam sudah situ. Dilihat juga. Iya. Kan ada di ininya ya. Ada di situ di gratis. Jadi salah satu jadi semua orang bisa baca ya. Iya, jadi apalagi makan siang bergizi insya Allah. Masyarakat Makassar susah, jangan lagi kasih uang jajan anak-anak sekolah nanti. Ada makan siang gratis yang kemudian dipol api melalui jaringan secara nasional, dan memang ini program nasional, tapi biar bagaimanapun juga kota Makassar akan siap. Itu ya. Yang kedua ada pemerintah bertanggung jawab terhadap baju sekolah, atribut sekolah, peralatan sekolah ya. Tapi untuk masyarakat kota Makassar jangan lagi pusing-pusing bahwa mau datang lagi tahun ajaran baru, tidak lagi buku dan anak sekolah. Tidak ada. Pemerintah melalui Andi Seto yang sudah berpengalaman, insya Allah sudah menanggung iuran sampah gratis dan penambahan. Ya kan? Kita masih melihat bahwa ternyata kita masih butuh SDM yang bisa mengelola sampah ini. Baik. Kita masih tetap berprinsip bahwa sampah tidak boleh lagi ada di depan rumah masyarakat jam 7. Orang sudah ketika keluar dari rumah apa semua di lorong-lorong. Kalau rumah perumahan ya pastilah terjadi. Itu yang di lorong-lorong apa dan semuanya, orang ketika keluar kita akan tetap meningkatkan bahwa jam 7 sudah tidak ada lagi sampah yang berkeliaran itu. Tidak lagi bobo sampah dan semuanya. Orang sudah enak keluar untuk pergi mencari rezeki pada saat dia keluar rumah. Jadi itulah maksudnya yang sudah masuk dalam visi misi yang bahkan sudah disetorkan ke KPU Kota Makassar ya, dan bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat. Mungkin kalau lebih lanjutnya bagi Tribuners yang mungkin baru mau nih melihat apa saja sih visi misi dari tim Sehati atau paslon Sehati, itu bisa langsung ke Instagram ya. Karena kita tadi berbicara tentang digitalisasi juga, berarti langsung aja ke Instagram, kemudian ketik Sehati, langsung lihat juga bagaimana visi misi dari link yang tertera gitu. Oke, Pak Moses dan juga Pak Anto, mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Anto ini sebelum Vio kelupaan bahwa mengenai nantinya ketika bahas mengenai NIK itu kan NPWP itu udah langsung dalam satu corong nih ya. Waktu
di beberapa momen belakangan atau beberapa momen lalu maksud saya, Vio juga sempat berbincang dengan Pak Andi Seto dan juga menanyakan langsung dengan beliau apa yang akan menjadi prioritas dari program yang akan diberikan. Salah satunya adalah ketika hendak ke rumah sakit itu adalah cukup menunjukkan KTP. Mohon koreksi Pak Moses, benar demikian? Iya. Iya. Dan itu sangat menarik juga karena sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Anto dan mungkin pada kesempatan ini boleh diperjelas lagi Pak Moses apakah benar program itu akan hadir di masa kepemimpinan Pak Seto? Iya, salah satu dari program di bidang kesehatan yang itu adalah BPJS berbasis KTP. Baik. Iya, jadi semua masyarakat Makassar KTP. Bahkan kalau kemudian BPJS tidak mampu, ya kita subsidi. Jadi tidak boleh lagi ada yang mengatakan, belum bayar subsidi, belum BPJS sama namanya. Standarisasinya adalah KTP. Ya kan? Ketika KTP Kota Makassar, maka dia wajib dilayani. Abu juga, dia wajib dilayani oleh pihak rumah sakit. Tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada BPJS ini. Berarti khusus dari masyarakat yang ber-KTP Makassar? Iya, Makassar dong. KTP Makassar toh. Atau gimana mungkin Pak Moses misalnya ada perantau ya, udah lama di Makassar gitu. Mungkin mahasiswa lah, kita berbicara tentang case nih ya, contoh kasus nih. Ada mahasiswa yang lagi menempuh pendidikan di Kota Makassar, kemudian mungkin ada sakit, kendala sakit, terus harus ke rumah sakit menggunakan BPJS-nya, tapi KTP-nya bukan KTP Makassar. Gimana, Iya, Pak? kan BPJS itu, BPJS itu sebenarnya kalau jelas bahwa dia sudah bayar BPJS, maka semua tempat dimanapun juga di Indonesia itu bisa tercover. Baik. Ya kan? Yang jadi problem adalah kalau dia belum membayar BPJS, kemudian ditanya mana kartu BPJS-nya. Di Makassar tidak penting itu, hanya pakai KTP Kota Makassar saja, insya Allah terlayani dengan bagus di rumah sakit yang bersangkutan. Terkait dengan menyangkut masalah itu kita akan bahas selanjutnya menyangkut masalah bagaimana orang yang tidak ber-KTP. Karena saya harus fokus dulu kepada Tribuners warga Makassar. Baik. Ya kan? Tribuners warga Makassar. Tribuners warga Makassar itu adalah yang ber-KTP Kota Makassar dulu. Iya kan? Itu langsung ditangani. Oke. Itu kalau untuk bahas kesehatan berarti akan di segmen selanjutnya. Harus diundang lagi. Iya, Pak Anto, kalau berbicara tentang pengamatan dari seorang akademisi atau juga pengamat politik lah istilahnya, bisa dikatakan seperti itu. Lantas mungkin pengaruh bagaimana kehidupan politik di Kota Makassar dengan arah kebijakan mungkin ada kekaitannya? Oh iya. Saya selalu bilang begini ke mahasiswa saya. Politik itu ngatur kehidupan sehari-hari kita loh. Kita mau beli beras, terus kita nggak punya uang beli beras, itu karena persoalan bagaimana pemerintah menciptakan peluang, ya meningkatkan ekonomi, menurunkan harga beras dan segala macam. Termasuk misalnya ketika harga gas naik, ini kan persoalan kelola. Ketika banjir di musim hujan, ini kan persoalan kebijakan pemerintah, ini persoalan tata kelola. Nah ini yang saya mau tambahkan. Gitu ya. Iya, siap. Mumpung siap. ada di sini. Ada satu saya rasa yang perlu dipikirkan teman-teman di tim Sahati adalah bagaimana kemudian mereka menciptakan yang namanya jejaring kebijakan. Bahwa setiap kebijakan itu seharusnya berjejaring. Tadi seperti misalnya kita berbicara tentang teknologi yang itu kan semua harus terhubung itu, entah dinas kependudukannya, dia harus berjejaring dengan BPJS, ini juga harus berjejaring dengan dinas sosial dan segala macam, untuk menciptakan satu kebijakan yang komprehensif. Jadi kan selama ini kecenderungannya kebijakan itu ditangani secara sektoral. Dinas sosial lain juga kebijakannya, dinas kependudukan lain juga kebijakannya. Ini harus kita dorong dalam proses berjejaring sehingga satu kebijakan itu bisa jadi lengkap. Dan di sisi lain bahwa persoalan di Kota Makassar juga ini harus diselesaikan dengan model-model yang mungkin bisa mengadopsi model seperti itu. Saya kasih contoh gini, banjir, kita belum bahas banjir tadi. Ada 3 masalah yang memicu banjir di Makassar itu. Yang pertama adalah
kiriman air dari Maros, ya, dan gua, lalu kemudian permukaan rob, ya, banjir rob, dan yang ketiga adalah genangan air. Nah, yang pertama yang saya ini misalnya bagaimana kemudian ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya bilateral, multilateral dalam konteks regional ini antara pemerintah Maros dan Makassar, sehingga pemerintah Makassar juga bisa mengurusi masalah penggundulan hutan yang terjadi di kaki bawah Karaeng ataupun penggundulan hutan yang terjadi di Maros yang memicu tidak tertampungnya air dan langsung mengalir ke Makassar. Bagaimana kemudian menciptakan kerjasama regional untuk semua kabupaten ini dan juga melibatkan pemerintah provinsi untuk menangani masalah banjir ini. Gitu, ini yang harus kita dorong gitu. Jangan setiap banjir yang selalu disalahkan ini kan kiriman dari Maros. Terus apa upaya kita untuk mengatasi itu? Ya. Ini kiriman ini karena bendungan Bili jebol. Ya. Apa masalah kita untuk menghadapi apa solusi kita untuk menghadapi ini kan kita harus ikut menangani, termasuk misalnya di Makassar ini genangan itu parah karena tidak ada sistem drainase yang saling terhubung satu dengan yang lain. Gitu, tidak ada perencanaan drainase yang ini, perencanaan drainase bagaimana caranya mengalirkan air. Gitu. Resapan air lah juga ya. Musim hujan, apakah menciptakan resapan air, apakah kemudian menciptakan saluran air yang saling terhubung dan segala macam. Kalau kita perhatikan itu air di Makassar berputar-putar gitu. Jadi memang ini yang menimbulkan genangan gitu, belum lagi kalau air lagi pasang. Nah, kebijakan-kebijakan ini perlu didorong supaya menciptakan orang-orang yang terlibat dalam kebijakan ini bukan hanya pemerintah, dan pemerintah juga bukan berasal dari satu sektor saja, PU misalnya, tapi semua sektor bisa dilibatkan di situ karena ini kan juga berpengaruh satu dengan yang lain. Bagaimana kemudian menciptakan partisipasi masyarakat, karena tanpa partisipasi kesadaran masyarakat juga tidak bisa didorong gitu, dan seterusnya. Ini yang mungkin bisa ditambahkan, jadi masukan bisa didorong ke depannya bahwa membuat kebijakan itu harus berjejaring. Berjejaring ini maksudnya ada satu kebijakan yang mungkin masuk dalam semua ranah dinas OPD atau gimana, Pak? Ya, maksudnya semua yang perlu terlibat di situ harus dilibatkan. Bahkan misalnya jejaring yang saya maksud bukan hanya manusia, tapi ada juga faktor non manusianya. Bagaimana menciptakan wacana terkait kebijakan di masyarakat, lalu kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi. Itu kan faktor non manusia itu, teknologi dalam proses kebijakan, sehingga kebijakan ini betul-betul bisa menyelesaikan masalah gitu, bukan menenangkan masalah atau menutupi masalah, tapi dia betul-betul menyelesaikan masalah. Seperti tadi yang saya contohkan banjir, ini kan ada banyak persoalan lain yang kita hadapi di Makassar, termasuk misalnya kemudian untuk pengelolaan gratis iuran sampah. Ini kan banyak sebenarnya kan perumahan-perumahan itu sudah mereka iuran sampahnya tidak bayar ke pemerintah tapi ke bayar IPL namanya, di apartemen juga pakai IPL kan, dan mereka bayarnya jauh lebih besar gitu ya. Di apartemen itu paling murah 650 misalnya, ada perumahan yang 1 juta. Nah, ini kemudian bisa disubsidi silang kan untuk itu yang saya maksud tadi, bahwa menciptakan jejaring ya dengan dalam proses kebijakan, sehingga semua bisa terlibat, semua bisa berkontribusi, bertanggung jawab pada kebijakan itu, sehingga ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah pada level praktis, bukan pada level wacana saja, tapi sampai ke level praktis. Jadi bukan meminimalisir, tapi malah menghilangkan permasalahan tersebut, gitu ya. Itu yang saran dari Pak Anto gitu. Dan mungkin bisa jadi masukan untuk tim sehati gitu ya. Kami sehati sangat open sekali dari para pakar dan semuanya, dijadikan sebagai sebuah bahan, bukan hanya pada persoalan misi
visi misi ini, bahkan jabaran terhadap visi misi nanti setelah terpilih itu pun juga akan melibatkan para pakar, dan kakak doktoranto ini adalah bagian terpenting untuk kemudian saya harus banyak telepon dalam gitu mengenai persoalan ini tentang itu. Sehingga ketika masuk itu saya memberikan ketegasan kembali pada visi transformasi transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan inovasi itu pada dua hal. Sehingga kami disehati jelas dalam visi misi terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat, pelayanan publik, dan akuntabilitas, bahwa semua yang itu harus kita ukur dengan bagus toh. Ukurannya itu kan mulai dari input, output, dan sehingga mulai dari saat perencanaan, kemudian pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindakan. Dibutuhkan memang para birokrasi yang berintegritas. Dan saya masih menganggap bahwa teman-teman birokrasi di Kota Makassar punya integritas, punya pikiran untuk memajukan Kota Makassar. Pemimpin boleh berbeda, tapi dia tetap mengikut pada arah dan pikiran pemimpin untuk memajukan Kota Makassar ini. Maju Makassar, masyarakatnya riang gembira, ya kan, masyarakatnya sejahtera. Itu juga bagian dari tata kelola pemerintahan yang kemudian bisa mengukur secara keseluruhan. Kita sudah meninggalkan beberapa manajemen tata kelola pemerintahan tadi ini, kemudian kita ingin masuk pada pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik dan bersih. Itu kan sekali lagi bahwa sudah dijelaskan dengan semua kerangka teori. Kami dari sehati, Pak Andi Seto dan Rizky ini berupaya semaksimal mungkin untuk menutup bahwa betul-betul kita melaksanakan ini bukan karena kita haus dengan kekuasaan, bukan. Tetapi kita ini betul-betul ingin mengabdikan diri kita ini, memberikan kepemimpinan yang pernah ada, yang pernah kita kasih jalan, kemudian di Makassar ini kemudian kita kasih jalan, bukan karena memburu sebuah kekuasaan, tetapi karena ini betul-betul memberikan, ya kan, mewakafkan diri untuk kemudian kebaikan-kebaikan Makassar ini bisa semakin baik, gitu ya? Ditingkatkan, dan yang kurang-kurang bagus itu semakin tertutup dan semakin tidak muncul. Ya, mungkin kan? Begini Pak Moses, kalau misalnya ada pernyataan dari Tribuners gitu ya, yang melihat mungkin saat ini menyoal atau permasalahan dari tata kelola pemerintahan itu kan biasanya kita tahu bahwa birokrasinya lamban ya, mengenai layanan dan sebagainya itu biasanya diperlambat, dipersulit dan sebagainya. Dan juga yang kedua adalah pengelolaan dana yang buruk mungkin. Kita tidak tahu mungkin harusnya ranahnya di sini, maksudnya dananya untuk di bidang ini, tapi malah terpotong dan sebagainya. Dan mungkin untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai hal tersebut dari birokrasi yang lamban dan juga pengelolaan dana yang buruk, dari tim Sehati mungkin mempersiapkan jawaban seperti apa? Satu, pelayanan publik memang harus kita memberikan pada pelayanan publik yang prima. Ya, tidak boleh lagi ada orang yang kemudian terlalu antrian menunggu daftar antri untuk mengurus urusannya. Kenapa? Karena kita sudah berbasis digital. Ya kan? Di rumah saja bisa sambil tidur-tidur masyarakat, saya punya masalah KTP apa dan semuanya. Ya, dijawab oleh orang yang ada di dinas capil. Ini syarat-syaratnya, begitu syarat-syaratnya, langsung ada jawaban. Besok jadi, Pak. Besok jadi dikirim dengan tanda tangan digital apa dan semuanya. Kalau kemudian itu sudah berjalan, maka begitu Seto yang terpilih itu akan ditingkatkan lagi. Ya, boleh jadi tidur masyarakat hari ini setelah dia kasih masuk urusannya ke kantor, misalnya urusan KTP, urusan KK, atau urusan-urusan yang lainnya, kemudian selanjutnya tidur, 1 jam berikutnya sudah ada jawaban dari pemerintah kota, ini KKTA yang sudah jadi, ini yang sudah tanda tangan digital, jadi bangun ini siang udah jadi enak kan, jadi tidak ada lagi biaya yang keluar, itu untuk sehingga saya tidak ada lagi kemudian, kita tidak lagi sehati dengan tegas, tidak lagi ingin mendengar bahwa ada birokrasi lamban di Kota Makassar. Dengan pola tata kelola berbasis elektronik, terus ada yang bahasanya Pak Dokter tadi dengan berbasis pelayanan prima, misalnya masih manual, secara manual, itu sudah tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi kemudian datang hari ini, harus sudah ditetapkan. Jam begini waktunya, harganya, dan hasilnya. Tidak boleh kemudian datang, besok kita datang, besok kita datang. Banyak dulu waktu saya jadi anggota DPRD Kota Makassar, banyak dulu yang gratis. Tetapi lebih banyak seandainya dibayar 100.000, lebih banyak uang bensinnya.
orang dari Biringkanaya misalnya, orang dari Sudiang harus keluar uang bensin atau uang PT-PT apa semuanya, bolak-balik apa. Tapi alhamdulillah sekarang ini, makanya yang pertama itu saya harus menjawab. Seto Reski ketika terpilih jadi wali kota Makassar, insya Allah dengan pengalamannya yang sudah ada, tidak ada lagi suara-suara birokrasi lambat dalam menangani masyarakat. Yang kita harapkan masyarakat memasukkan misalnya yang berbasis elektronik, masyarakat memasukkan urusannya, dia tidur setelah bangun sudah selesai. Kita upayakan. Jadi karena masyarakat bisa bobosi yang cantik ya Pak. Tidak perlu lagi keluar untuk buku dinas dan sebagainya ini tidak perlu lagi. Semua transparansi jadi ada lebih efektif lah. Lebih gitu efektif apa dan semuanya. Walaupun memang masih ada urusan-urusan yang memang harus dilaksanakan secara manual. Yang pasti semua urusan-urusan manual itu tidak boleh lagi. Ya, Seto dengan tegas mengatakan bahwa itu tidak boleh lagi ada bahasa lamban. Nah, yang kedua tentang transparansi anggaran. Itulah dibutuhkan sisi akuntan. Makanya proses penganggaran itu kan kita harus melihat dari bagaimana inputnya, outputnya, outcome-nya. Kemudian kita menyusun indikator-indikator keberhasilan dari pemanfaatan keuangan. Mana lagi misalnya sebagai anggota DPR ada lagi evaluasi per triwulan, ada BPK, ada alat penegak hukum yang kemudian mengontrol akuntabilitas pelaksanaan keuangan yang ini. Didukung lagi dengan birokrasi yang punya integritas. Tidak ingin kemudian macam-macam mengambil yang bukan haknya. Insya Allah aman itu proses pengelolaan keuangan, proyek berjalan sesuai dengan maksimal, sesuai dengan ukuran maksimal keberhasilan dari beberapa program-program pemerintah itu. Dengan dukungan dan topangan-topangan itu. Kan salah satu bentuk dari tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih itu kan ya pemerintahan yang berintegritas. Ya kan, dia punya integritas dan semuanya sehingga yang bukan haknya dia pasti tidak nyolong. Baik. Ya kan. Itu juga penting ya Pak. Bahaya. Makanya fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan mulai dari inspektorat, BPK apa dan semuanya dan masyarakat yang melakukan mengontrol semua tata kelola keuangan itu bisa berjalan maksimal sehingga tingkat kebocoran dan apa yang kemudian dipertanyakan oleh Tribuners itu, insya Allah dengan Seto ditutup dengan baik. Ini juga bisa jadi bukti ya Pak. Ini bisa jadi informasi yang edukatif, informatif dan juga menjadi jejak digital gitu ya. Pastinya itulah konsekuensi dari tayangan podcast, setiap podcast yang disiarkan. Baik, untuk itu sebagai closing statement Pak, tadi kan udah lengkap juga nih kita sampaikan mungkin bagaimana visi misi Sehati bisa sejalan dengan visi misi Indonesia Emas di tahun 2045. Maka dari itu ada closing statement yang akan diberikan pastinya Pak Anto dan juga Pak Moses untuk Tribuners semua lebih yakin lagi mungkin dari Pak Moses untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih dari paslon Sehati dan juga closing statement dari Pak Anto secara general mungkin secara singkat saja Pak. Tata kelola atau transformasi tata kelola untuk Kota Makassar baiknya seperti apa? Silakan. Iya. Tadi seperti yang saya bilang bahwa yang namanya tata kelola itu butuh disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi. Makanya memang butuh kepiawaian dan pengetahuan serta pengalaman dalam mengelola pemerintahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Tadi juga sudah dipaparkan Pak Moses, Kak Moses, panjang lebar. Baik. Saya rasa kemudian ini kita kembalikan kepada para Tribuners. Benar. Untuk memberikan rasionalisasi terhadap pilihan-pilihan politiknya nanti di tanggal 27 Desember. November. November. Nah, yang pasti kita mau bahwa Makassar ini kemudian memilih ya orang-orang terbaik untuk memimpin Kota Makassar dan saya rasa informasi-informasi ini yang dibutuhkan oleh para pemilih untuk membuat keputusan-keputusan terkait pilihannya nanti di tanggal 27 November. Ya, jadi jangan golput lah. Dan kita sudah Tribun Ngopi sudah ngasih ini loh. Sudah ngasih ruang, sudah ngasih informasi, sudah ngasih gambaran segala macam. Datang dan tentukan pilihan Anda dan itu juga yang menentukan nasib Anda itu. Jangan terpengaruh money politik. Oke.
Jadi statementnya adalah tayangan ini sudah memberikan edukasi, informasi yang dibutuhkan oleh Tribuners. Sisanya dikembalikan ke masyarakat lagi, itu harus rasional. Kemudian pilih ya tentunya piawai lah untuk memimpin suatu kota, apalagi di pemerintahan baru. Kemudian yang paling penting jangan golput dan tolak money politik. Terima kasih Pak Anto, dan sebagai closing statement dari Jubir Sehati, Kak Moses, meyakinkan masyarakat sekali lagi nih, dan mungkin secara singkat lagi untuk menggebu-gebukan masyarakat, silakan. Kakak Pio, ya. Baik. Saya hanya ingin melihat Tribuners dan masyarakat Makassar yang akan menonton YouTube-nya nanti ini. Saya mengajak kita untuk memilih pasangan Andi Seto dan Reski. Pasangan nomor 2 ini karena dari sisi program jelas. Iya, program nasional Indonesia Mas, makan siang gratis menjadi garda terdepan. Iya, gratis untuk pakaian seragam anak sekolah dan seluruh TTBG-nya. Iya. Terus gratis iuran sampah, RT RW 2 juta, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta akuntabilitas berdasar pada teknologi dan inovasi. Kami yakin bahwa Sehati ketika memimpin Makassar tidak akan membiarkan Makassar mundur lagi. Dia sudah berpengalaman, orang lain baru berjanji, kami sudah melaksanakan. Orang lain baru menyusun dalam kalimat-kalimat, kami sudah membuktikan. Sehati sudah membuktikan secara keseluruhan semua itu. Dan bagi kita masyarakat Makassar, saya percaya bahwa memilih pemimpin adalah pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi, pemimpin yang benar-benar bisa membawa Makassar ke depan menjadi lebih baik. Ya, apa yang sudah dicapai hari ini kemudian ditingkatkan lagi dan pencapaiannya itu. Dan itu ada di Andi Seto dan Reski Sehati, paslon nomor 2 Kota Makassar. Kita memilih, insya Allah kita akan memenangkan berkah dari semua proses pertarungan politik yang ada di Kota Makassar. Baik. Sehati, riang gembira. Baik. Terima kasih Kak Moses dan juga Pak Anto. Sehati, riang gembira, tagline dari Sehati ya Pak. Dan tentunya kita juga berharap bersama, semoga ini tak sendirinya kami sampaikan juga bahwa informasi yang kami bagikan ini tentu sangat informatif sekali gitu ya Pak. Karena maksudnya di wadah atau mungkin di pertemuan-pertemuan di luar itu tidak semua memberikan atau memaparkan informasi mengenai ini. Maka dari itu, semoga informasi ini bisa memberikan gambaran lebih jelas lagi nih buat para Tribuners atau masyarakat Makassar khususnya, bagaimana mungkin rencana kepemimpinan dari pasangan atau pasangan calon dari Sehati, Andi Seto dan juga Ibu Reski di tahun ini jika terpilih dan mendapat amanah dari masyarakat, dan tentunya semoga informasi ini juga bisa memberi kontribusi positif bagi kita semua. Akhir kata mungkin sehat sukses selalu Pak. Pak Anto dan juga Pak Moses, apa yang dicita-citakan bisa tercapai ya Pak. Amin. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Politik. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa memberikan dampak positif juga bagi kita semua. Saya Fiorena Ciretno mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you.